Oke. Enggak, Pak. Terima kasih. Ini teman-teman, kita sudah join dengan Bapak Idris, salah satu dari juri yang nantinya akan kita bersama-sama nanti untuk melaksanakan kegiatan LKS. Jadi nanti jurinya ada dua, yang pertama adalah Bapak Idris dan yang kedua adalah Bapak Sofyan Nur. Ini kita sudah terhubung dengan Bapak Idris. Mungkin dari Bapak Idris mungkin memberikan suatu sambutan dulu ataupun petunjuk, kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak. Izin untuk subscribe, tapi jawabannya saya masih belum bisa subscribe ya, belum diizinkan untuk subscribe ini. Iya, mohon di Pak untuk subscribe saya, karena masih disable ini. Oke Pak, sekedar ini masih di setting untuk share screen-nya. Oh, oke, ya. Mohon dicoba lagi Pak sekarang. Ya, ya Pak. Oke, kita Pak. Tanya. Tapi masih ada dengar ya? Bisa melihat yang saya siapa? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Nah, saya coba. Oke, baik Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu, minggu lalu mungkin tepatnya, itu saya dikirimi data oleh panitia dari LKS tahun 2023 di Kabupaten di Jember ya. Nah, ada 3 dalam waktu 14 hari yang dimaksud untuk mengikuti proses lomba LKS ini. Namun pada akhirnya hanya ada 2, yaitu saya sendiri bersama Pak Sofyan Nur Arif. Karena memang saya biasanya memang sama Pak Sofyan ini selalu jadi juri di beberapa waktu tahun terakhir ini. Karena beberapa tahun terakhir ini saya jadi juri di Sampang ya. Memang di Bangkalan di antara 2 tahun terakhir ini bersama Pak Sofyan. Nah, kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Adib, Pak, apakah di SMK itu sudah diajarkan terkait dengan teknologi virtualisasi. Kemudian beliau menjawab belum sih Pak, kalaupun ada virtualisasi mungkin hanya sebatas di klien saja, pakai VirtualBox atau VMware biasa yang ada di komputer desktop. Tapi untuk kebutuhan server itu rasanya belum. Nah, saya kemarin berdiskusi dengan Pak Sofyan ya, kebetulan Pak Sofyan sebagai staf pengajar atau dosen di Polmema dan banyak kita ada waktunya ini kita pakai virtualisasi kita masukkan di di lomba ini gitu. Karena memang trennya saat ini itu semuanya
software defined, ya, entah software defined network, entah itu software defined radio dan lain sebagainya. Jadi gimana kalau pada lomba kali ini kita mulai coba memasukkan teknologi virtualisasi di lomba di Jember ini, dan Pak Sofyan mengatakan iya, ada masalah, ada isu Pak, silakan dimasukkan aja virtualisasi, meskipun nanti tidak terlalu banyak yang dibahas di dalam virtualisasi ini. Memang virtualisasi ini juga beririsan dengan lomba yang lain. Pas saya di LKS itu ada lomba teknologi cloud computing yang biasanya berkolaborasi dengan AWS atau Amazon Web Service. Nah, tapi di sini karena saat ini server sudah berevolusi, jadi mau nggak mau, kami ingin memberikan tantangan dan challenge ke adik-adik siswa di SMK, ya mereka tidak hanya dapat mengenal server dalam artian yang standalone, yang konsep tradisional, tapi konsep yang virtualisasi ini yang dapat kita tekankan. Kenapa? Karena di tahun 2021 kalau nggak salah ya, saya 2021. Nah itu saya diminta menjadi bukan juri tapi sebagai membantu untuk mengajar persiapan LKS nasional. Nah di LKS nasional itu soalnya jauh lebih berat dibandingkan yang tingkat regional maupun yang tingkat provinsi. Itu jauh lebih sulit. Tingkat kesulitannya mungkin kalau saya gambarkan mungkin soalnya itu 80% lebih sulit ya, 80% lebih sulit ya. Jadi porsinya 20% ini yang kita lombakan di regional atau provinsi, tapi yang di nasional ini lebih jauh lebih sulit lagi. Dimana di dalamnya itu ada teknologi virtualisasi di dalamnya. Tapi virtualisasi dipakai dengan saya dia menggunakan Microsoft pada Hyper-V, di mana Hyper-V ini ya secara penggunaan worldwide nanti seluruh dunia itu nggak terlalu banyak ya, meskipun ada yang pakai, tapi Hyper-V ini rasanya kalau saya pribadi melihatnya masih kurang perform dibandingkan yang lainnya. Nah oleh karena itu, nah kami di sini di sisi yang sudah disampaikan oleh yang saya dapatkan template-nya atau yang sudah dibuat sebelumnya oleh panitia itu kita rubah sedikit gitu ya. Nah untuk pendahuluan rasanya kita nggak akan bahas terkait dengan pendahuluannya, tapi mungkin kita bisa langsung masuk ke area untuk ke ruang lombanya. Nah ruang lombanya di sini kita nanti akan menggunakan ini ya, Proxmox PE ya, Proxmox Virtualization Environment PVE. Nah Proxmox ini kita pilih karena kan tidak menggunakan VMware. Satu, VMware ini license, meskipun sebenarnya bisa juga kita pakai yang versi trial dan sebagainya, meskipun cara penggunaan di perusahaan mungkin banyak yang memilih VMware gitu ya. Tapi Proxmox ini bisa mewakili, dan Proxmox ini basisnya masih menggunakan Linux Debian. Jadi kemarin menggunakan juga kita pakai Proxmox aja, karena Proxmox yang terbaru versi 7 ya maksudnya, 7 atau 8 saya lupa. Nah itu udah menggunakan Debian 11 atau Bullseye, yang katanya bagi beberapa siswa SMK yang familiar dengan Linux itu nggak kaget lah dengan Proxmox ini. Kemudian juga menggunakan Microsoft Windows Server, nanti pakai servernya entah nanti 2016 atau 2016 silakan nanti disepakati bersama, karena rasanya fiturnya nggak terlalu jauh ya terkait dengan Windows Server ini. Kemudian Microsoft Windows Client nanti bisa menggunakan Windows 10 ya untuk clientnya, karena kalau pakai Windows 11 rasanya nanti membutuhkan resource client atau perangkat yang lebih tinggi. Karena tahu saya Windows 10 ini masih friendly lah terhadap perangkat yang speknya rendah, itu dia masih cukup lain. Jadi saya mungkin rekomendasinya ke Windows 10 untuk Windows clientnya ini. Kemudian konfigurasi proxy router, karena ini proxy ini perangkat yang low end, medium atau apa, tapi hanya pakai dan powerful dan punya banyak fitur proxy ini. Dan dipakai untuk Solo ya, semua office masih pakai. Kemudian Cisco router ini harusnya enterprise ya,
siswa, karena nanti akan menggunakan simulatornya yang sangat terkenal namanya Aket Tracer. Kalau Genestry rasanya nggak mungkin kita pakai, meskipun Genestry ini sangat advance, tapi resource yang dibutuhkan untuk menjalankan ini cukup besar juga menjalankan Genestry. Apalagi kalau kita nanti melibatkan banyak aktor, itu akan sangat berat untuk Genestry. Nah, utamanya untuk modulnya nanti ada Proxmox VE, Windows Server, biasanya kita pakai Debian sama kita pakai ini. Meskipun itu bisa Debian ini mirip ya satu turunan. Nah, berikutnya itu ada apa namanya Windows Cloud kita dan bukan version. Nah, ini nanti berkaitan dengan main-main ya dalam administrator ini. Nanti ada di ACP, ada di AS, dan sebagainya nanti ada di version. Kemudian Windows Server, Cisco Komputer itu ada lagi 30%. Nah, ini materinya kurang lebihnya adalah seperti ini. Untuk PPI nantinya ada proses instalasi, konfigurasinya. Sebenarnya menarik kalau perangkatnya lebih dari satu ya. Jadi misalkan setiap peserta itu dibekali ada tiga server, ada 3 server atau 2 server. Nanti kita bikin cluster di PPI gitu. Cuman rasanya untuk tahun ini cukup berat untuk itu karena butuh proses yang banyak. Jadi mungkin kita cukup satu PPI aja. Nanti kita bisa bikin kontainer di situ, bisa bikin Linux kontainer. Dan kita mainkan kita bisa bikin beberapa kontainer di dalam situ. Karena kalau pakai kontainer rasanya lebih ringan. Nah, di dalam kontainer itu nanti si siswa ini diminta untuk bikin atau membuat sebuah layanan baru, misalkan DNS, misalkan itu FTP server, entah itu nanti untuk DHCP server, itu bisa dibuat di kontainer itu. Nah, kemudian juga ada instalasi DNS ya. DNS ini ada yang master dan slave. Nah, ini kalau master dan slave enak nih. Kalau kita nanti pakai kontainer, tinggal bikin aja kontainer untuk master, bikin kontainer untuk slave. Nanti master dan slave nanti harus simpan soalnya dan resource-nya bersama semua. Itu bisa kita mainkan kalau kita pakai kontainer seperti ini. Nah, kemudian instalasi web server itu ada HTTP sama HTTPS, tentunya sertifikatnya pakai yang self-sign. Sebenarnya kemarin kita ingin main di trusted sertifikat ya, yang free, yang banyak pakai, biasanya license free atau R3 itu bisa dipakai. Itu yang bisa dipilih ya. Cuman untuk pakai license itu biasanya kita dulu. Nah, saya nggak tahu dia bisa nggak menyediakan domain yang bisa dibuat mainan seperti ini. Itu kan rasanya murah ya. Kalau kita beli yang .my.id itu mungkin harganya 50.000 untuk 1 tahun. Nah, kalau dia bisa menyediakan, kita bisa main untuk license di mana. Nah, saat ini orangnya di license itu dibandingkan harus menggunakan yang self-sign. Meskipun self-sign ini juga nggak ada ruginya juga kita pakai self-sign. Kemudian konfigurasi server biasanya ada yang pakai Indra, ada yang pakai Postfix, konfigurasi sendiri, ditambahkan dengan aplikasi aplikasi yang lainnya, Compute, misalkan itu bisa nanti kita buat DHCP server dan juga SSL server. Nah, di displayer itu ada contoh stasi display biasa, ada fungsi internet dan wifi dan itu umum misalnya itu. Kemudian di server biasanya nanti kita konfigurasi IS ya, karena nanti memang server itu di server biasanya di IS ini pusatnya dari IS konfigurasinya. Kemudian untuk praktik dan untuk tekniknya tentunya ada satu grup sama aplikasi rasanya pengen sih karena sekarang eranya ada IoT ya, Internet of Things, pengen menerapkan ini tapi rasanya terlalu luas. Jadi kalau aplikasinya dilibatkan juga, tapi rasanya tidak perlu dilibatkan. Kalau aplikasinya itu dilibatkan, itu nanti kenanya ke banyak layanan, misalkan HTTP itu ada aplikasi NAM, DNS juga ada aplikasi NAM, DHCP itu pakai untuk advertisement dan sebagainya. Itu rasanya kita tidak perlu ke aplikasi NAM. Jadi kita atasin aja skopnya di aplikasi 4 saja. Kemudian dengan routing, dengan routing ini ada tambahan
tolong siswa juga disiapkan untuk bermain di PGP yang border dari protokol, tidak hanya OSPM, tapi juga PGP juga siswa juga memahami untuk OSPM dan PGP ini. Kemudian pada freelance dan juga kelas DJP dulu tidak umum, artinya nanti siswa juga harusnya bisa memahami ini. Konfigurasi data point, nah ini nanti mungkin konfigurasinya security-nya pakai WPA2 ya, meskipun nanti sudah ada WPA3, tapi mungkin nanti WPA2-nya ini yang pakai pengamanan PSK ya, atau pre-safety. Pengen dipakai radius, kalau pakai radius berarti kita harus pakai yang WPA2 enterprise. Nah kalau pakai WPA2 enterprise, nanti harus bikin radius. Nah radius servernya nanti harus ditaruh di kontainer atau di virtualisasi tadi. Kemudian aktif total jadi pasti tidak bisa dilihat, tinggal diaktifkan aja spotnya, rasanya gampang. Kalau aktif totalnya nanti loginnya pakai radius juga bisa, tidak isu, tidak ada masalah. Jadi boleh nanti di WPA2-nya sekaligus di aktifnya pakai radius juga bisa. Kemudian sys router statik kita simpan dan juga OSPF sama PGP. Nah, sys router ini kehandalannya di protokol ESGRP sebenarnya. Cuman rasanya pakai ESGRP takutnya nggak bisa diintegrasikan sama yang lainnya. Jadi mungkin di OSPF sama PGP aja untuk sys router ini. Nah, untuk urutan nilai, pastinya kemarin kita nggak buka. Jadi ada pengolahan nasional, ada teori, karena ada soal yang harus dikerjakan. Tapi soalnya nanti komputer based, bukan paper based. Jadi nanti kita ada aplikasi yang harus kita siapkan di lokasi ujian. Nanti ada servernya, jadi kami siapkan. Soalnya kita buat, jadi mereka nanti tinggal klik aja di komputer masing-masing. Kemudian ada shoot, kalau ada masalah biasanya ini siswa tanya ke kami, biasanya saya jawab ya. Harusnya dia bisa menyelesaikan, bukan tanya ke penjuri. Kalau tanya soal mungkin iya, tapi kalau tanya penyelesaian rasanya mereka sendiri yang bisa menyelesaikan. Kemudian untuk kelengkapan ada server utama, ini rasanya dari bagi kami ya, nanti untuk dua server. Bahkan nanti Reko, satu lagi mungkin aset utama yang dari Panitia bisa menyediakan akses internet ya minimal 10 sampai 20 lah, 10 sampai 20 Mbps ya, yang harus kita siap, yang harus tersedia di lokasi lembab. UPS saya tahu distribusikan di sana seperti apa, karena kalau di Bangkalan tidak ada UPS, tapi mereka juga menyediakan genset ya, ada disediakan genset juga oleh Panitia lembab. Kemudian switch manageable, kita harapkan harus ada support VLAN manageable. Kemudian support Spotify untuk operating itu silakan disediakan oleh Panitia juga. Server peserta minimal di 3 atau lebih tinggi dalam sebagainya ini rasanya ini mudah untuk perangkat ini. Kemudian networking ini ada dari AD951 beserta patchcock-nya, patchcock atau UDP ya, karena nanti kalau nggak salah setelah itu harus bikin patchcock sendiri, harus bikin ramming sendiri. Kemudian untuk atau PC nanti yang ditetap untuk Windows lainnya, Windows 10 gitu ya. Untuk mungkin sesuai dengan kondisi, misalkan driver dan sebagainya silakan nanti, atau mungkin untuk booting dan sebagainya, saya tahu booting apakah kalian disediakan install sendiri ya, nanti yang booting dan sebagainya. Kemudian client silakan disesuaikan aja di PSS Flash drive ini mungkin untuk instalasi ISO-nya ya, nanti karena panitia mengirimkan file ISO-nya, kalaunya boleh flash drive ini. Perangkat lunak mungkin untuk Proxmox ini, kemudian server untuk Ubuntu rasanya enggak ya, maaf ini harusnya enggak. Ubuntu ini enggak pakai Ubuntu, jadi biar saja. Kemudian DPT versi yang bullseye yang versi 11.4 udah sekarang. Kemudian Windows client ini versi 10, Windows server, dan juga servernya. Nah, ini topologinya seperti ini, topologi yang logis seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di technical meeting kali ini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Terima
terima kasih Pak Idris atas penjelasannya. Ini tadi beberapa sudah dijelaskan dan sudah terjawab, seperti nanti itu pakai Debian atau Romo untuk tadi sudah dijelaskan pakai Debian ya Pak ya. Ini saya ada pertanyaan mengenai yang ini Pak, yang Proxmox itu Pak. Nanti itu untuk yang Proxmox-nya itu berarti untuk Linux servernya dan Windows client-nya itu pakai kontainer Pak, bukan pakai ini VM. Bukan Pak, jadi kalau kita pakai dia perasaannya kalau berat. Jadi nanti kita pakai Proxmox ini, karena Proxmox ini kan sebenarnya probably Debian sebenarnya ya. Jadi otomatis karena kayak kontainer, setelah sih nanti kalau kontainer kan image-nya kita bisa pilih ya. Kita mau pakai itu atau mau pakai CentOS atau pakai yang lain itu sudah ada sebenarnya di mirrornya sudah ada. Jadi rasanya nanti kita nggak bisa servisnya itu di atasnya Proxmox ini. Jadi rasanya bisa jadi yang Debian yang ini juga nggak dibutuhkan. Jadi yang ini juga nggak dibutuhkan. Jadi Ubuntu maupun Debian ini rasanya bisa jadi malah nggak dibutuhkan. Karena nanti kita bangun semua layanan-layanannya ini itu ada di atasnya Proxmox-nya. Begitu Pak. Kalau Windows rasanya nanti itu kan hari kedua. Jadi Proxmox-nya nanti dihilangkan maka Proxmox di ulang. Kalau tidak siapa ya, Pak, cara bisa ya. Oh, berarti yang gini berarti Pak. Untuk yang ini loh Pak, yang halaman 3 yang tanggal 1 rencana pembagian modul lomba itu berarti yang pertama itu hari Udah Pak, halo gimana Pak, bilang nanti Pak? Karena suaranya agak jauh, saya jelaskan dari sini suaranya agak jauh yang kurang jelas suaranya. tabel 1 rencana pembagian modul lomba tabel 1 Pak, tabel 1 Tabel 1 ini, oke, yang ini itu berarti yang untuk yang nomor 1 itu hari pertama, yang nomor 2 hari kedua. Iya, betul Pak, betul. Tapi yang mohon maaf ini nanti di hari kedua ini ada ujian teori sebenarnya. Iya, ujian teorinya kurang lebih 45 menitan. Oke Pak, lalu ini Pak, nanti untuk yang di kontainer itu, berarti sudah butuh internet berarti Pak ya berarti? Kenapa Pak? Ulang lagi Pak. Soalnya jauh Pak, saya dengarkan Pak. Kurang butuh juga. Yang di kontainer berarti kan butuh internet Pak? Ya Pak, untuk download. Pasti, betul. Oke Pak, terus oke. Mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan, monggo. Ya, mohon maaf Pak, saya mungkin ada waktu 15 menit lagi karena saya paralel di kelas sebelah saya rapat. Kalau nggak pakai internet gimana Pak? Artinya untuk kontainernya Debian 11 itu dalam bentuk ISO sehingga nanti tinggal diupload oleh peserta. Mohon maaf Pak, suaranya kok tidak kurang jelas suaranya. Untuk kontainer untuk Debian 11 itu apa nggak sebaiknya pakai ISO-nya saja Pak? Jadi panitia nyiapkan ISO kemudian nanti diupload oleh peserta gitu. Jadi peserta itu nanti panitia itu menyediakan ISO-nya Proxmox sama ISO-nya untuk kontainernya Debian 11-nya. Boleh Pak, nanti Pak, mungkin nanti saya coba diskusikan sama Pak Sofian ya. Karena kan kontainer itu kan image-nya sudah kita upload ya. Jadi kita menyediakan image untuk Debian 11-nya yang kontainer yang itu supaya nanti
bisa karena kecil paling apa ya nggak sampai 200 dan sampai 200 mega mungkin yang kurang bisa kurang dari itu biasa. Tapi biasanya itu kan minimum spek untuk Debian-nya makanya bisa nanti kan untuk instalasi layarnya misalkan file 9 atau file 9 untuk DNS itu kan harus ke repository juga official repo-nya. Nah itu untuk akses internet juga atau kecuali nanti kita bikin lokal repository yang bikin server lokal bisa juga seperti itu. Iya. Ada lagi Bapak? Di Proxmox itu yang diinstal Debian server. Oke Pak Idris, berarti ini di servernya peserta itu diinstalin Proxmox VE-nya ya Pak ya? Betul Pak, betul. Terus Proxmox FT-nya tadi diinstal Debian saja. Setelah server Proxmox sudah. Jadi gini Pak, Proxmox VE ini dia dikembangkan menggunakan Debian 11. Saat ini server Debian 11. Nah nanti di atasnya Proxmox kita pakai kontainer. Nah karena ada beberapa layanan yang harus diinstal peserta, misalkan tadi ada web server, ada DNS server, ada DNS server dan sebagainya. Nah itu nanti pakai kontainer yang di atasnya itu. Nah otomatis nanti kami akan coba sama Pak Sofian itu akan menyediakan untuk template kontainernya. Nah nanti pesertanya, siswanya mau bikin 10 kontainer, mau bikin 15 kontainer juga nggak apa-apa. Tapi kan biasanya nanti kita akan bikin mungkin silakan buat 5 kontainer, silakan buat 10 kontainer, maksudnya kontainer isinya ini. Nah jadi kita minta seperti itu. Misalkan DNS ada 2 nih, atas sama slave. Jadi bikin DNS atas sama slave di kontainer ini. Kontainer A isinya adalah untuk master, kontainer B untuk DNS slave-nya. Seperti itu. Nah, otomatis untuk basis Debian-nya, Debian kontainer itu nanti kita mungkin yang menyediakan. Nah, bisa jadi juga di template yang kita kasih itu sengaja ada sesuatu yang kita bikin error. Nah, silakan dicari solusi dari errornya itu. Bisa jadi kita kasih challenge, kita kasih tantangan soal itu. Silakan perbaiki errornya apa di template itu. Oke Pak, laras. Lalu ini Pak, untuk yang halaman terakhir di gambar topologi jaringan itu memang di server panitianya itu tidak perlu ada router ya Pak? Router nggak ada Pak. Nah, jadi itu kalau di gambar satu ini nanti dari kita. Jadi ini sebenarnya ada satu ini router panitia kan. Nanti ini nyambung ke servernya juri. Tadi kan kalau dari gambar ini kan ini apa namanya ada server utama. Nah ini server utama ini nanti kita akan meletakkan misalkan tadi ya soal ujian itu kemudian lokal repository juga ditaruh di situ juga. Itu Pak. Iya Pak, laras. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang perlu dirembuk lagi? Ini Pak Idrisnya masih ada waktu sekitar 5 menit, 10 menit. Iya. Oh iya Pak, maaf. Dan tadi peserta ada berapa Bu? Ribut Pak? Jumlah peserta lomba sudah berapa Bu? Terakhir kali 13 dan 1 13 Pak, ada 13 peserta. Oh oke. Berarti itu sudah final gitu? 13 ya? Belum Pak, belum final. Oh belum. Sampai tanggal ya. Ditunggu sampai tanggal 3 Februari Pak. Oh iya. Iya.
Pak, untuk tanggal pelaksanaannya ini benar tanggal 8 sampai tanggal 10 ya Pak? Kurang lebih seperti itu Pak, nanti kita akan saya ketahui ya, sambil diskusi dengan panitia ya, karena untuk prepare persisnya server untuk kita ngecek dulu di atau sudah diberti lah sebelumnya. Kalau enggak mungkin programnya 2 hari mungkin Pak pelaksanaannya ya. Oke Pak, atas oke. Monggo Bapak Ibu. Pak, satu lagi pertanyaan. Ini dari pihak panitia nih. Mohon nanti dibantu karena mungkin asumsi bahwa topologi yang ada di kertas lembar kisi-kisi ini ada perubahan. Mohon nanti Bapak bisa meluangkan waktu menggambar coret-coret ada di kertas topologi yang fix yang akan kita pakai di lokasi sini. Jadi itu persiapan panitia menyiapkan kabelnya, menyiapkan berapa jumlah router yang dipakai, switch dan juga repo. Yang terpenting ada penataan mejanya nanti Pak. Dan juga kabel-kabel yang mungkin ada kebutuhan kabel yang dimana nanti yang peserta kan tidak perlu mungkin gitu. Iya. Gitu ya. Matur nuwun. Ya mungkin itu ya itu mungkin ini ada pembahasan dengan panitia ya, karena kabar itu saya sudah bilang ini oh ya maaf ini katanya jadi katanya nggak ada tulisannya, ini kan ada server ya, server panitia ya, ada server yang sudah ada kabarnya. Jadi rasanya cara waktu mungkin seperti ini, tapi untuk fisiknya nanti mungkin koordinasi dengan panitia gitu. Makanya nanti coba tuh. Baik Pak. Ya. Atau Sampun Pak, oke. Terima kasih Pak Idris. oke. Kalau memang oke. Sudah Pak, oke. Yang dari SMK Nulis mungkin ada yang mau ditanyakan karena baru datang. Untuk OSPF Pak, itu antar mikrotik peserta atau terhubung ke suite? Kalau dari gambar kan tidak kelihatan gitu Pak. Apakah OSPF itu nanti diarahkan terhubung antara peserta 1, 2, 3 atau bagaimana? Gimana Pak? Kalau ada pertanyaan gimana? Untuk OSPF Pak, OSPF ini dilewatkan wireless apa dilewatkan kabel gitu? Kabel gitu. Kabelnya berarti kan menghubungkan antar router peserta. Apakah router peserta ke suite? Router peserta nanti kan kalau lihat di topologi ini kan semuanya ketemunya di suite-nya yang paling yang pertama. Berarti OSPF-nya di atasnya VLAN nih, berjalan di atas VLAN nih. Betul. Sambung. Berarti ini sudah fix semua gitu berarti Bapak Ibu. Ya. Oke. Sabar Pak Dik. Mungkin ada lagi. Gimana? Sampun Pak Gini? Oke, atau gini aja. Berarti setelah ini kita kan mumpung masih kumpul di sini, kita nanti kita lanjutkan diskusinya. Mungkin ada beberapa yang nanti kita temukan. Nanti biar pihak dari panitia kami nanti yang akan berkomunikasi dengan Bapak Chris. Apa hasilnya nanti kami sampaikan lewat grup WA seperti itu. Terus Ya, Bapak. Kalau gitu saya mau pamit ya Pak. Pak Ibu, terima kasih Bapak Chris. Saya mau izin. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu dengan kita komunikasi dengan Juli yaitu Bapak Chris. Jadi sebetulnya kami jadwalkan jam 9 agar kita bisa diskusi dulu sebelum ke Pak Idris tadi. Kita bisa diskusi dulu apa hasil diskusi kita sampaikan dulu. Karena waktunya dari Pak Idris sendiri kemarin juga sudah menyampaikan sedikit sekali waktunya. Jadi tadi ya hanya sebatas beberapa pertanyaan saja. Seperti saya bilang tadi, mungkin nanti kalau ada pembahasan yang lebih lanjut, mungkin ada kurangnya, monggo kita bicarakan lagi. Mungkin nanti setelah dari sekolah atau gimana, kita komunikasi di WA saja. Mungkin di grup GP kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Didin, itu bisa mewakili, jadi kita nggak perlu grup lagi. Jadi kita pakai untuk LKS SMK ini grupnya yang sudah ada, yaitu grup GP saja. Kita mungkin nanti diskusi di sana, mungkin ada yang satu atau dua yang belum jelas, mungkin nanti biar panitia Mas Hatip nanti yang akan komunikasi dengan Pak Idris atau Pak Sofian seperti itu. Itu mungkin untuk selanjutnya seperti yang kami sampaikan kemarin, mungkin persyaratan dari peserta ini ada sudah sebagian yang membawa, mungkin nanti bisa dikumpulkan atau yang belum membawa nanti juga bisa menyusul, karena untuk kesepakatan dari tim panitia yang ada di MKKS untuk perpanjangan perubahan peserta itu masih sampai tanggal 3. Jadi masih sampai tanggal 3. Setelah tanggal 3 itu fix sudah, itu adalah peserta yang nantinya akan berlomba di kegiatan LKS bidang IT Network System Administration. Jadi masih ada waktu, kalau memang sudah fix, monggo bisa kami kumpulkan di sini. Kalau memang belum, waktunya adalah sampai tanggal 3. Untuk jumlah peserta juga sementara yang sudah terdata di kita yaitu 13. Itu dari SMK 5 Jember, SMK Asrama Pembina, SMK Ma'arif FU, SMK Darul Muqawah, SMK Muhammadiyah, SMK Negeri 8, SMK PGRI Kanggul, SMK Darul Solihin, SMK Nulis, SMK Negeri 7 Jember, SMK Negeri 2 Jember, SMK Zainul Hasan, dan SMK Nahdlatul Ulama. Jadi itu adalah 13 peserta yang sampai saat ini sudah terdaftar di kita. Mungkin nanti perubahan atau penambahan masih sampai tanggal 3. Kemudian nanti juga untuk teknis pelaksanaan karena kita juga saya sampaikan tadi kita baru awal ini sebagai tuan rumah, jadi nanti kami mohon bantuan sarannya, urut-urutnya dari SMK negeri yang sudah pernah melaksanakan kegiatan ini, mungkin dari SMK 2 dan SMK 5. Nanti monggo kalau ada saran masukan kepada kami monggo disampaikan agar nantinya pada saat kegiatan itu tidak ada sesuatu yang kurang berkenan. Jadi bisa nanti kegiatannya berjalan dengan lancar, karena sesuai dengan keputusan kemarin, mungkin ini juga kita belum tahu keputusan akhirnya seperti apa, karena kabupaten kita, Kabupaten Jember nantinya akan ditunjuk juga sebagai pelaksana LKS provinsi. Tapi untuk fitnya nanti provinsinya nanti di sini atau tidaknya itu masih belum resmi keputusannya. Jadi mudah-mudahan nanti dipindahkan saja, karena seperti kemarin juga disampaikan Pak Didin, untuk resource-nya yang harus disiapkan memang begitu besar sekali. Mungkin sekolah kita
kami ini belum mampu untuk menampung jumlah peserta yang sebanyak itu. Kalau mungkin tingkat kabupaten itu saja kami masih minta bantuan ke SMK 2 untuk server dan switchnya. Apalagi nanti kalau di tingkat provinsi tambah luas sekali, bisa bayangkan. Itu mungkin dari kami. Monggo kalau santai saja, nanti dibantu Pak Polis dan Pak Adib mungkin ada yang perlu dibahas ataupun saling tukar pikiran, sama kayak pertemuan FGB semua berkumpul. Cuma bedanya nanti kita bersaing. Nanti siapa yang bersaing-saingan, siapa yang nanti siswanya yang akan dikirim ke tingkat provinsi. Monggo saya serahkan ke Pak Adib dan Pak Polis. Oke, terima kasih. Di sini kita santai dulu Bapak. Jadi kita baca-baca dulu untuk isi-isi. Mungkin ada permasalahan. Nanti biar dari panitia menyampaikan ke juri. Itu. Mungkin dari saya tulis karena baru datang, biar baca dulu. Monggo sambil dinikmati apa adanya ini camilan, mudah-mudahan kami cuma bisa menyediakan yang seperti ini. Monggo sambil dinikmati.
koordinasi atau diskusi dengan juri, biar satu pintu, maksud saya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, ini kegiatan ini bisa berjalan lancar. Tentunya sudah ada kesepakatan yang sudah kita ketahui bersama, sehingga nanti harapan kami ya mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini, pertama nanti kegiatan LKS ini bisa berjalan ya sesuai harapan. Kemudian juga ketika nanti mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan ya, kami selaku tuan rumah tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu dari kami. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari SMK peserta LKS ini. Terima kasih atas hadirnya. Mohon maaf sekali lagi apabila